Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali pada renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 27 November 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita melalui berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, puji syukur kehadirat-Mu. Tuhan telah menyertai kami. Tuhan telah memberi kehidupan pada kami hari demi hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan semalam sehingga kami semua dapat beristirahat dengan tenang dan dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat kembali. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ini. Urapi kami, sertailah kami, persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dapat menerima firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini kita ambil dari Nehemia 9 ayat 26 sampai 31. Dan sebagai ayat nasnya kita ambil ayat yang ke-31 yang demikian. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Renungan kita pada pagi hari ini kita ambil dari, kita beri judul Menjunjung tinggi belas kasih dan pengampunan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam iman Kristen tidak dikenal yang namanya dosa besar dan dosa kecil. Dosa tetaplah dosa dan salah tetaplah salah. Masing-masing mengandung konsekuensi sendiri-sendiri. Sebagaimana kesaksian dari kitab Nehemia ini yang mengilas balik perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tekuk. Perjalanannya tidak stabil dan sering jatuh bangun. Sebagaimana pepatah Jawa mengatakan kapok lombok. Saat kepergok mengatakan kapok. Jera bersumpah untuk tidak melakukannya lagi atau mengulangi lagi kesalahannya. Tetapi lain waktu diulanginya lagi. Begitu seterusnya. Mengaku jerat saat dihukum. Lepas hukuman mengulang lagi. Demikian itu yang terjadi pada Israel sepanjang sejarah, terutama saat di perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Banyak terjadinya kapok lombok. Seperti halnya banyak kita dengar saudara-saudara kita yang telah dihukum di lapas karena kesalahan-kesalahannya. Ketika sudah bebas waktu hukumannya, mereka masih melakukannya lagi kesalahan-kesalahan tersebut dan dihukum lagi. Demikian seterusnya. Bangsa Israel dengan perjalanan hidup kita tidak jauh berbeda. Kita juga sering mengalami hal-hal seperti tersebut di atas. Seperti halnya bangsa Israel. Ketika kita salah, kita mengaku kesalahan kita bertobat, tetapi lain waktu kita masih mengulangi kesalahan yang sama. Menyikapi kenyataan seperti itu, sekali lagi, sekalipun tidak kenal dosa kecil dan besar, setiap dosa dan kesalahan akan menerima hukuman yang setimpal. Saat Israel masih sebatas tidak setia kepada Tuhan, Tuhan masih bisa mentolerir. Tetapi ketika sudah berani melawan, maka Tuhan terpaksa tega menghukum dengan menyerahkan kepada musuh.
Toh demikian, Tuhan tetap berkenan menolong ketika mereka sadar dan bertobat. Tuhan berkenan melakukan itu semua supaya umat ini mengerti dan menjunjung tinggi belas kasih dan pengampunan. Tanpa Tuhan, kenyataannya Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Mengampuni kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita yang pernah melukai hati kita adalah hal yang wajib kita lakukan sebagai umat Kristiani. Tuhan telah mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni, supaya Tuhan juga melakukan hal tersebut sama seperti kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Demikian kesaksian Mazmur 103 ayat 8 dan 9. Belas kasih dan pengampunan itu luar biasa. Tidak bisa dibeli dengan harga berapapun, kecuali hanya dengan kemurahan hati Tuhan. Mari kita nyatakan hidup dalam belas kasih pengampunan Tuhan dengan saling mengampuni di antara kita. Sebab hanya dengan mengampuni kita diampuni, dengan memberi kita menerima, dengan mengasihi kita dikasihi. Demikianlah Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mengampuni, mengasihi saudara-saudara kita, bahkan yang telah menyakiti hati kita. Demikianlah firman Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari dan untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk menyiapkan aktivitas kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas renungan singkat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari, supaya kami saling mengasihi, mengampuni sesama kami. Tuhan, sebentar kami akan beraktivitas pada hari ini. Sertai kami agar kami dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberi kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 387 bait pertama dan yang ketiga. Ku heran Allah mau memberi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.